Kata para ulama bagi tiga, sebagian kita untuk makan sendiri karena sunnahnya kalau kita nyembelih kita makan dari hasil sembilan tersebut sebagaimana Nabi SAW melakukannya. Kemudian yang kedua kita hadiahkan kepada tetangga, kepada saudara-saudara kerabat, bahkan kepada non muslim juga kalau kita mau kasih silakan, nggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah untuk orang-orang miskin. Kemudian di antara sunnah adalah seorang berusaha untuk menyembelih dia sendiri yang menyembelih. Ya, maka perlu latihan untuk menyembelih. Ya. Maka pemahaman yang ada di masyarakat bahwa kurban itu adalah amalan seumur hidup sekali, itu salah. Ada orang yang punya anggapan kurban itu ya yang penting sudah pernah diberi kurban selesai. Dipahami sebagaimana layaknya akikah. Selama sudah pernah dikasih satu hewan kurban, maka dia sudah dianggap telah melaksanakan ibadah kurban. Sudah seumur hidup sudah tidak kurban lagi. Nah, praktek ini tidak benar. Yang benar, korban itu sifatnya ibadah tahunan, bukan seumur hidup sekali. Selanjutnya, catatan yang kedua. Kurban itu ibadah keluarga. Kurban itu ibadah keluarga. Ada ibadah yang dia sifatnya pribadi. Banyak sekali kita jumpai seperti sholat, puasa, zikir, dan seterusnya. Kemudian ada ibadah yang sifatnya kelompok. Contohnya ibadah kurban. Dia kelompok kecil yaitu satu keluarga. Atha bin Yasar pernah bertanya kepada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, "Kaifa kanatid dhahaya ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana praktek kurban di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abu Ayyub, "Kana ar-rajulu yudhahi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun." Dulu orang itu berkorban dengan seekor kambing atas nama dirinya, wa ahlihi, dan seluruh anggota keluarganya. Anhu wa an ahli baitihi, dia berkorban atas nama dirinya dan seluruh anggota keluarganya. Demikianlah kebiasaan para sahabat ketika berkorban. Sehingga model seperti tadi ya, tahun ini korban atas nama bapak, tahun depan korban atas nama ibu, tahun berikutnya atas nama anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Ini berarti korban yang hanya mewakili salah satu dari anggota keluarga. Padahal sebenarnya bisa mencakup semuanya. Bagi yang mampu harus berkorban. Bagi yang mampu harus berkorban. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang punya kemampuan sementara dia tidak mau berkorban, enggak usah dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Sehingga seolah-olah Nabi SAW mengusir orang yang dia punya kemampuan tapi tidak berkorban. Sudah, kamu enggak usah hadir di sholat ini. Wah, makin senang. Alhamdulillah, rento. Tapi bagi seorang mukmin yang dia punya harapan untuk ingin selalu dekat dengan Allah, ingin beribadah kepada Allah, saat dia diusir seperti itu, sedih nggak? Sedih. Itu artinya bahwasanya kurban bagi orang yang mampu adalah sebuah kewajiban. Dan ini pendapat sebagian ulama. Meskipun dalam hal ini ulama beda pendapat apakah kurban itu wajib atau tidak. Baik. Selanjutnya, batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban. Kalau tadi kita telah membahas bahwa kurban itu ibadah keluarga. Terus seperti apa batasan keluarga yang boleh dilibatkan dalam kurban? Ya juzulil insan ayyudhhiya an nafsihi wa an ahli baitihi bisyatil wahidah, yakni bi ahli baitihi ahlan nafaqah. Seseorang boleh berkorban atas nama dirinya dan keluarganya dengan seekor kambing. Yang dimaksud keluarga di sini adalah orang yang dalam korban adalah yang wajib dinafkahi. Artinya begini, ketika seorang bapak, beliau misalnya di usia 60 tahun, ada anaknya yang sudah menikah dan sudah pisah dengan orang tua, tapi ada anaknya yang masih ikut orang tuanya. Lalu si bapak ini menyembelih seekor kambing atas nama dirinya dan anggota keluarganya. Yang masuk di situ siapa? Ya, istrinya dan anaknya yang masih dinafkahi oleh sang bapak.
Tapi anak yang sudah berkeluarga, kemudian dia sudah menafkahi dirinya sendiri yang pisah dengan orang tuanya, maka sudah tidak masuk. Nanti mereka kurban sendiri. Ustadz, apakah dalil bahwasanya hewan kurban akan menjadi kendaraan di akhirat? Saya baru dengar. Bahwasanya kalau kita sembelih korban, nanti jadi tunggangan kita di akhirat. Pertama, ini agak aneh, karena hewan kurban itu yang paling afdol adalah kambing. Yang paling afdol adalah apa? Kambing. Karena Nabi nyembelih kambing. Dan kita tahu kambing itu bukan tunggangan. Benarkah kalau kita berkorban ketika melewati jembatan Sirat kita akan menunggangi hewan kurban kita? Itu hadis palsu. Itu hadis apa? Palsu, Pak. Ya. Yang jelas, Pak, berkorban itu pahalanya besar.